hari ini terkait diseminasi budaya positif sekolah. Kita mulai jam 13.10 dan nanti berakhir kalau bisa jam 2 kurang. Sangat maaf. Sebelumnya saya mohon maaf karena mengambil waktu istirahat Bapak Ibu yang seharusnya bisa digunakan lain, tapi hari ini kita akan bicara terkait budaya positif sekolah. Tadi seharusnya sudah lama sudah dilakukan, tapi kita mulai hari ini. Dan semoga apa yang nanti kita dapatkan dan kita sampaikan bukan karena saya dan Bu Indri ini lebih paham atau mengetahui, mungkin Bapak Ibu yang lebih pengalaman. Saya di sini dan Bu Indri hanya memaparkan apa yang kita dapat dari pelatihan sebagai guru gerak. Bapak Ibu sekalian, untuk memulai kegiatan pada hari ini ada beberapa materi yang akan nanti kita sampaikan. Ada sekitar, silakan Bapak Ibu genggam tangan Bapak Ibu masing-masing. Bisa menggunakan tangan kanan ya. Saya tidak senang seperti itu ya. Karena tugas. Nah, tugasnya adalah Bapak Ibu. Setelah itu, anggap di dalam tangan Bapak Ibu ini ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, uang, emas atau apapun. Kan pasangannya yang bertindak sebagai B untuk membuka genggaman itu. Bapak Ibu yang A menggenggam, yang B itu mencoba untuk membuka dengan cara apapun. Bisa digelitik-gelitik, ya, bisa dengan apa? Bagaimana caranya? Nah, coba Bapak Ibu lakukan dulu. Kita lakukan selama 30 detik, nanti gantian. Awalnya yang bertindak soal dan itu. Anggap tangan kanannya membuat sesuatu yang sangat berharga. Ya. Yang satunya membuka atau tidak itu terserah kita. Tugasnya seperti itu. Dan coba. Oke. Coba yang pertama, pertanyaan yang pertama, apakah yang A itu yang Anda itu yang mengepalkan tangan atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa atau apa alasan Anda yang A atau B itu mau membuka atau menutup? Karena kasihan kalau nggak buka Pak. Ya, ada Yasin dibukakan karena kasihan ya. Kalau saya yang buka ada seberapa. Oke, berarti murid kita itu mau menerima pelajaran atau tidak, itu bukan dari gurunya, tapi dari murid itu sendiri. Oke, itu mungkin pembukaan dari saya sebelum kita. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Apa Pak Rayu menyampaikan tentang miskonsepsi? Oke, Bapak Ibu, ini ada beberapa miskonsepsi yang perlu kita sadari. Saya baru sadar saat baca ini, Bapak Ibu. Selama ini ada namanya kesalahpahaman. Yang pertama itu sebenarnya ilusi Bapak Ibu kalau kita mengatakan bahwa guru mengontrol murid. Sebenarnya murid itu mau nurut bukan karena guru bisa mengontrol, tapi dia mau dikontrol. Jadi bedakan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya murid itu nurut bukan karena dia bisa kita kontrol, tapi dia mau dikontrol, memposisikan diri bisa digerakkan. Tapi sebenarnya murid sendiri yang bergerak. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya malah dengan menggunakan kritikan yang pedas atau membuat orang merasa bersalah, karakternya bukan malah terbentuk, tapi kebalikannya akan terjadi hilang karakternya. Yang ketiga, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, tidak semua Bapak. Kadang ya penguatan positif itu tidak selalu bermanfaat. Contohnya saja penghargaan. Nanti kita akan bahas bagaimana penghargaan itu sebenarnya itu lebih parah daripada hukuman dan sanksi. Yang keempat adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak. Anak-anak orang dewasa apapun itu tidak punya hak untuk memaksa. Itu mungkin adalah 4 hal yang sering kita salah artikan dalam proses pendidikan. Yang sangat beragam
untuk dipertahankan. Jenengan dengan intimidasi, dengan apapun, dengan rayuan, dengan bujukan, mau tak kasih 1 miliar pokoknya tangannya dibuka. Itu tetap jenengan karena itu rasa adalah nilai-nilai dan keyakinan yang sudah jenengan yakini dalam kehidupan dan akan jenengan pedoman di dalam kehidupan ini, akhirnya jenengan tidak akan membuka tangan itu dengan konsekuensi apapun. Nah, ini sebenarnya perubahan paradigma kalau stimulus respon sama teori kontra ya. Jadi yang kita perkuat pada diri siswa untuk menciptakan budaya positif di sini adalah motivasi internal, motivasi dari diri bahwasanya dia memahami nilai-nilai ini penting untuk dia terapkan dalam kehidupannya dan penting untuk keberhasilannya dia sebagai individu atau bagian dari masyarakat untuk mencapai keberhasilannya. Nah, misalkan stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau kita memberi pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bisa jadi kita berbeda pendapat antara satu dengan yang lain dan itu wajar. Kemudian mengenai makna disiplin, ternyata saya baru tahu Bapak Ibu bahwasanya pengertian disiplin ini pengertiannya adalah menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi saya kemarin itu merasa pengertian disiplin itu adalah melakukan segala sesuatu sesuai dengan peraturan yang ada. Ya, sesuai dengan aturan yang ada. Ternyata pengertian disiplin di sini itu kalau dilihat dari bahasa Latin disiplina itu ternyata pengertiannya adalah seperti itu. Jadi kalau biasanya kita menganggap bahwasanya disiplin itu merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang. Ya. Mahasiswa. Tapi ayat-ayat Al-Quran yang beliau sampaikan materinya yang dihafalkan melekat sampai saat ini. Itu saja untuk yang pertama. Yang kedua itu juga betul dan bagus. Kedua-duanya itu betul dan bagus. Semuanya memberikan motivasi untuk meningkatkan belajar anak. Terima kasih.
Muhammad Rizky Ramadan kelas 8C. Apakah sudah mengetahui kesepakatan kelas yang ada? Sudah Bu. Kira-kira Masnya tahu kenapa kok harus ada kesepakatan kelas? Supaya kelas menjadi aman, tentram dan damai. Mbak Airin sudah tahu ada kesepakatan kelas di kelas apa? Oke, menurut Airin kesepakatan kelas itu dibuat oleh Bu Indri atau dibuat oleh yang lain? Menurut teman-teman. Oke, Eli sudah tahu tentang kesepakatan kelas 8C. Kesepakatan kelas itu dibuat dengan tujuan seperti apa sih? Menjadi terdidik dan tanggung jawab disiplin. Itu nilai keyakinan kelas yang ingin dibentuk dari kesepakatan kelas yang ada ya. Sudah mulai berubah ya, nggak seperti dulu waktu sebelum ada kesepakatan kelasnya. Harapannya ke depan seperti apa Eli di kelas 8C? Kelas 8C ini bisa kayak jadi orang yang bertanggung jawab, juga disiplin terhadap kesepakatan kelas, melakukan tugas juga untuk semuanya, jadi orang yang bertanggung jawab di masa depan. Terima kasih Eli.